Kita baru sampai mempelajari ayat yang kelima di dalam surat Al-Duha. Sebelum kita baca para hadirin, ayat lanjutannya mengingatkan kita insyaallah selama 3 bulan ke depan berada di bulan suci, berada di bulan haram namanya. 3 bulan ini berturut-turut. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. 3 bulan ini kita berada di bulan haram namanya, bulan haram. Bulan haram itu ada sebanyak 4 bulan. 3 bulan ini berturut-turut. Zulqa'dah tadi, Zulhijjah, dan kemudian Muharram. Kemudian terpisah satu, itu di bulan Rajab. Berarti mendekati apa ini? Mendekati bulan Ramadan. Nah, Allah katakan Bapak Ibu tentang konsep bulan haram ini. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu ada 4 bulan haram namanya. Jadi ada 2 balik. Yang di antara 2 balik itu ada 4 bulan haram namanya. Rasulullah jelaskan apa itu yang 4 bulan tadi. Rasulullah katakan 3 bulan berturut-turut. Nah, ini yang kita sampaikan tadi. 3 bulan ke depan kita berada di bulan haram. 3 bulan. Bulan tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kalau kita bawakan untuk ke padi berarti dari batanam sampai panen biasanya adalah umurnya 3 bulan. Nah, ada apa di bulan haram ini? Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian sedikit pun melakukan dosa. Nah, boleh membuat dosa di bulan suci ini. Berarti Ustaz, di selain bulan ini boleh berarti? Tetap tidak boleh. Akan tetapi dosa di bulan haram ini dosanya berat, lebih berat daripada bulan-bulan yang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Tidak jujur di bulan ini beda dengan bulan yang lain. Tidak sabar di bulan ini beda dengan bulan yang lain. Gibah di bulan ini tidak sama dengan bulan yang lain. Begitupun juga amal soleh di bulan ini dilipat gandakan pahala. Berarti sekali jalan berarti ya, keburukan diberatkan pada waktu yang sama. Amal soleh yang kita lakukan di bulan haram, pahalanya pun juga dilipat gandakan. Maka Bapak Ibu, kita usahakan untuk memperbanyak amal soleh di bulan haram ini. Kalau bulan suci, bulan Ramadan ini bulan haram, bulan yang tidak diperbolehkan untuk berbuat maksiat dan dosa. Itu catatan pertama. Catatan kedua Bapak Ibu, selama 3 bulan juga ke depan, insya Allah kita akan berhadapan dengan syiar-syiar besar Islam. Itu 3 bulan ke depan. Yang pertama, kita lihat satu waktu kita bahas insya Allah, tapi gambaran umum aja dulu. Itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu Bapak Ibu boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puncaknya di tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah.
yang itu memiliki keistimewaan menggugurkan dosa 1 tahun yang telah berlalu dan akan datang. Satu besar-besar semua itu. Kemudian yang kedua, solat Idul Adha, yang itu merupakan solat hari raya kedua orang-orang Muslim, di bulan haram juga itu. Kemudian yang ketiga, ibadah kurban di bulan haram juga letaknya. Allah katakan fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabb engkau kemudian berkurbanlah. Itu di bulan haram juga, di bulan Zulhijjah. Kemudian syiar yang selanjutnya adalah ibadah haji di bulan haram juga, itu di bulan Zulhijjah. Kemudian yang kelima adalah puasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura namanya. Itu pun juga di mana? Di 3 bulan yang akan datang. Oleh karenanya 3 bulan yang akan datang bulan-bulan yang ibadahnya mulia. Kita barusan keluar dari bulan Ramadan, kemudian selesai dari Syawal, yang ada itu nilai ibadah yang spesial, yaitu 6 hari puasa di bulan Syawal. Kemudian 3 bulan ke depan itu adalah masuk bulan-bulan haram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, tadi kita sampaikan ada ketentuan khusus ketika kita berada di bulan haram. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita. Kita telah mempelajari 5 ayat pertama di surat Al-Duha ya. Kita baca sekali lagi. Sekarang kita masuk ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, demi waktu malam apabila telah menutupi siang hari saja, menutupi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan Rabb engkau tidak meninggalkan engkau dan juga tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak dicela, tapi hanya diingatkan kehidupan akhirat itu lebih baik. Ada tak kebaikan hidup di dunia ini? Ada, akan tetapi kehidupan akhirat lebih baik. Oleh karenanya tak boleh juga kita meninggalkan dunia tidak dicela. Maksudnya tidak ada celaan secara langsung, akan tetapi Allah katakan kehidupan akhirat lebih baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan engkau akan diberi oleh Rabb engkau dan engkau pun akan ridho. Nah, sekarang ayat yang ke-6 para hadirin, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad. Ayat yang ke-6, alam yajidaka yatiman fa'awa. Ini tentang Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad. Alam yajidaka yatiman, bukankah engkau wahai Muhammad didapati yatiman dalam kondisi yatim. Fa'awa, kemudian Allah pun memberikan perlindungan. Jadi faedah yang kita ambil di ayat yang ke-6 ini apa? Bahwasanya Nabi kita adalah seorang yang yatim. Baik, kita lihat bagaimana yatimnya Nabi kita itu, Bapak Ibu. Yatim Nabi kita tersebut itu betul-betul sangat menyedihkan. Bapak beliau tidak bertemu dengan beliau, dan beliau pun juga tidak bertemu. Kan ada juga orang yang yatim ya, tapi pernah bertemu. Ada kan ya? Di umur 4 tahun meninggal bapak, di umur 3 tahun meninggal bapak. Jadi pernah bertemu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dengan bapaknya tidak pernah bertemu.
bapak beliau itu meninggal ketika Nabi Muhammad berada di dalam kandungan ibunya. Maksudnya kandungan, meninggal bapak. Nah, itulah yang disebut dengan anak yatim. Apa itu anak yatim? Seseorang yang ditinggal wafat oleh seorang bapak dan anak itu belum balik. Nah, ini catatannya. Apa itu catatan anak yatim? Seseorang yang ditinggal mati oleh bapak dan dia belum balik. Nah, itulah perhatian anak yatim. Karena faedah ini sangat berfungsi bagi kita dalam kehidupan sehari. Kalau seseorang bapaknya itu masih hidup namun bercerai dengan ibu, itu tidak dikatakan anak yatim. Tidak dikatakan anak yatim. Meskipun bapak nak kasih nafkah, tidak dikatakan anak yatim. Atau ibunya yang meninggal dunia, juga tidak dikatakan dengan anak yatim. Kenapa demikian? Yatim tersebut tulang punggung itu sudah tidak ada. Siapa tulang punggung? Adalah seorang laki-laki. Bapak dulu yang meninggal, satu catatannya. Kemudian dikatakan lagi anak yatim kalau sekiranya dia belum balik. Alun gadang pasawai. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui, balik di dalam syariat tidak sama dengan balik dalam pandangan kita. Balik di dalam pandangan syariat itu telah berumur 15 tahun. 15 tahun. Atau mohon maaf bagi perempuan telah mengalami halangan tiap bulan. Pertanda itu sudah balik. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapati anak atau cucu yang telah berumur 15 tahun atau telah mengalami halangan tiap bulan, ketahuilah anak ibu atau cucu ibu sudah balik. Kalau sudah balik, ngapain Ustaz? Wajib untuk sholat. Sudah wajib. Kalau keluar rumah yang perempuan, itu sudah wajib pakai kerudung. Tidak boleh lagi apa? Menampakkan rambut karena sudah dewasa. Sudah wajib berpuasa. Sehingga para hadirin, semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu kapan dicatat untuk dia? Ketika dia telah berumur balik. Tak dulu sembahyang, ketika lah balik ya dicatat, tak sholat. Proses pencatatan dosa itu kapan? Kalau seseorang telah baliklah berlaku tu apa itu? Dia tak sholat dicatat sebagai tak sholat. Dia tak puasa dicatat sebagai tak puasa. Sudah berlaku itu dosa. Pencatatan dosa sudah berjalan. Kapan dimulai? Dimulai setelah seseorang itu balik dan selanjutnya sampai tua. Pemutusnya kapan lagi? Naudzubillah, pemutusnya kalau seseorang itu sudah bikun. Mohon maaf, sudah apa? Bikun. Kalau sudah bikun sudah dimaafkan. Tidak ada deh. Tak sholat pun tidak ada catatan. Sehingga Bapak Ibu, kewajiban sholat itu bermula dari balik dan sampai meninggal dunia, atau dari balik sampai akal tersebut masih berfungsi dengan baik. Dengan demikian tidak ada alasan bagi orang untuk tidak sholat selama akal ini masih berfungsi dengan baik. Ustaz terbaring di rumah sakit, bagaimana Ustaz? Kita katakan masih berfungsi tidak akalnya dengan baik? Masih Ustaz, sholat. Ustaznya masih pakai kateter Ustaz, bagaimana? Dah sholat sesuai dengan kemampuan. Meskipun tidak menghadap ke arah kiblat contohnya.
tidak akan pernah gugur para hadirin. Kewajiban sholat bermula dari wajib tadi, bermula dari seseorang telah balik. Nah, anak yatim tersebut kapan sudah dikatakan tidak anak yatim lagi? Kalau anak tersebut telah memasuki usia balik tadi, sudah tidak anak yatim lagi. Dengan demikian, kalau kita sekarang nak memiliki bapak, kita nak dihukumi lagi anak yatim. Ustaz, apa anak yatim lo Ustaz? Barang mualah 35. Bapak tu, soalnya bapak sudah tidak ada. Tak berlaku. Diangkat catatan anak yatim itu kapan? Kalau anak itu telah berusia balik, baru diangkat apa? Anak yatimnya. Dengan demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau sekiranya ada di situ yang itu berupa sumbangan atau atas nama ini kotak untuk anak yatim, maka gunakanlah betul, alokasikan dengan baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bapaknya meninggal dunia dan dia belum balik, belum sampai umur 15 tahun, atau belum mengalami datang halangan bulanan. Berarti untuk anak SMA, anak bapak ibu gimana untuk anak SMA? Untuk anak kuliah masih berlaku anak yatim? Tak berlaku anak yatim. Untuk anak kelas 2 SMA, berapa umurnya? 17 sudah tak berlaku. Ustaz butuh, Ustaz iya butuh. Tapi jangan bunyikan anak yatim. Bunyikanlah apa? Bunyikanlah kalau tidak mampu namanya du'afa. Masih bisa masuk. Masuknya ke kotak apa? Du'afa. Kalau untuk anak yatim ada batasannya. Hanya sampai balik. Kalau sudah balik belum mampu silahkan, tapi masuk infak yang lain namanya du'afa. Sehingga merawat anak yatim tersebut yang masih belum balik, Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dengan orang-orang yang perhatian dengan anak yatim itu di surga duduknya berdampingan. Subhanallah, besar ya Pak Ibu. Pahala untuk membantu seorang anak yatim, besar pahalanya. Seperti ini kata Nabi, kahataini, berdekatan duduknya. Ini tentang anak yatim. Sehingga akan ada ayat nanti, adapun orang yatim jangan engkau hati, akan ada nanti. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kita ulang ayatnya. Alam yajidka yatiman. Itu Nabi kita adalah seorang anak yatim. Fa'awa, kemudian Allah pun memberikan perlindungan. Siapa yang melindungi Nabi SAW ketika bapak beliau meninggal dunia? Pertama, dirawat oleh seorang ibu beliau. Ibu beliau pun apakah bertahan lama? Tidak bertahan lama perjuangan Nabi. Umur 8 tahun, sebagian ahli sejarah mengatakan umur 6 tahun menurut yang lain. Itu adalah ibu beliau pun juga meninggal dunia. Berarti Nabi Muhammad pernah bertemu dengan ibu? Pernah. Ibu beliau pun juga pernah melihat Nabi SAW. Kemudian pindah mendidik, pindah melindungi kepada kaki beliau yang bernama Abdul Muttalib. Dan itu pun tidak bertahan lama, 2 tahun. Pindah lagi kepada siapa? Kepada paman. Cobalah Bapak Ibu perhatikan, tidak semua hati paman terbuka untuk melindungi keponakan. Tidak semua hati mama, hati apa, hati om untuk melindungi siapa? Ponakan dan merawatnya. Tidak semua, sehingga benar yang Allah katakan fa'awa. Allah itu memberikan perlindungan melewati orang-orang tersebut. Sampai-sampai Bapak Ibu,
paman beliau ini sempat pasang badan. Beliau melindungi dakwah paman Nabi ini, melindungi dakwah. Sehingga Nabi SAW tersebut kalau ada yang mengganggu paman beliau pun, dilindungilah perjalanan dakwah Nabi SAW dengan paman beliau. Yang namanya hidayah, Bapak Ibu, hidayah tetap di tangan Allah. Akan tetapi paman beliau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah itu. Hidayah memang tidak di tangan manusia. Hidayah adalah milik Allah. Padahal sudah disarankan oleh Nabi hadirin. Baik. Ketika Nabi SAW mengunjungi pamannya dalam kondisi sakit, wahai paman kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah, engkau akan selamat. Berkatalah Abu Jahal, engkau benci dengan agama nenek moyangmu. Ada waktu itu Abu Jahal, ada juga Ibnu Abi Umayyah namanya, selalu terus, engkau membenci ajaran nenek moyang kita, engkau mengikuti Muhammad. Nabi pun terus mengatakan, wahai paman, katakan la ilaha illallah, engkau selamat. Diulang lagi sama kawannya Abu Jahal, jangan. Akhirnya perjalanan Abu Jahal tersebut meninggal dalam kondisi enggan untuk mengatakan la ilaha illallah. Sehingga Nabi SAW pun tak tinggal diam, Bapak Ibu. Nabi mengatakan, demi Allah saya akan memintakan ampun untuk engkau wahai paman, karena mendapatkan jasa besar dari paman beliau Abu Talib. Turunlah ayat di dalam surat An-Nisa ayat 113, maka lin nabi walladzina yu'minun, dan tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang kafir, meskipun orang kafir itu memiliki hubungan karib kerabat. Tidak boleh mukmin berdoa kepada Allah untuk memintakan jasad seorang kafir. Tidak boleh. Kalau kita melihat ada foto yang beredar, tokoh yang memintakan doa kepada tokoh kafir lain, tidak boleh dalam syariat Islam. Akidah kita seperti itu. Tidak boleh memintakan ampunan. Tak boleh. Dilarang di dalam Al-Quran. Memintakan hidayah boleh selama hidup aja. Ya Allah, berikanlah dia hidayah untuk bisa masuk Islam, boleh. Namun kita katakan, ya Allah, ampunilah dosa dia, ya Allah. Tak boleh. Ini hanya khusus untuk orang Islam. Sisanya tak boleh. Kalau mereka Islam, iya kita katakan, ya Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, baru benar. Tapi kalau kita angkat juga tangan kita di hadapan kita, ini jasad orang-orang kafir, tidak boleh kita memintakan ampunan untuk mereka. Ini ayat yang ke-6 ya. Alam yajidka yatiman fa'ahwa. Para hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang ke-7. Wa wajadaka dhalam fahada. Bagaimana tentang Nabi Muhammad SAW yang kedua? Yang pertama, beliau seorang yatim, Nabi kita. Kemudian Allah berikan perlindungan. Kemudian yang kedua tentang Nabi SAW, bagaimana wawajadaka, dan engkau didapati dhalan, itu dalam kondisi tidak tahu. Bagaimana Allah mengangkat? Fahada,
lantas Allah berikan hidayah. Apa maksudnya para hadirin? Dhalal di sini maksudnya tidak tahu, bukan sesat ya. Oleh karenanya dhalal itu artinya terjemahannya bukan sesat. Kalau sesat seorang nabi Bapak Ibu, seorang nabi tidak pernah berbuat dosa sebelum diangkat menjadi nabi. Tidak pernah jatuh ke dalam kemungkaran meskipun sebelum diangkat menjadi nabi. Tidak pernah melakukan sujud kepada patung, tidak pernah. Sehingga sebelum beliau diangkat menjadi nabi itu, gelar beliau apa? Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga kalau kita terjemah dengan tersesat, maksudnya tersesat keyakinan salah, tidak benar. Maksudnya dhalal ini apa? Belum mengetahui, sehingga Allah berikan hidayah. Sehingga syariat itu apa Ibu? Salat haji, salat puasa, Nabi SAW tahu setelah kapan? Setelah Allah berikan wahyu seperti itu. Dengan demikian, dari mana sumber hidayah tersebut? Sumber hidayah itu adalah ada pada Al-Quran. Ini sumber hidayah. Petunjuk kita ada di sini Bapak Ibu. Ini buku pedoman kita. Para hadirin Bapak Ibu ingin mendapatkan masalah apa ada disebutkan di dalam Al-Quran. Ustaz, saya ingin mencari tentang warisan Ustaz. Ada Bapak Ibu. Ada di dalam surat An-Nisa. Ada. Ayat 7 sampai 12 ini tentang perincian konsep warisan. Ustaz, saya ingin tentang bagaimana puasa ada di dalam surah Al-Baqarah. Tentang masalah nafkah ada, tentang masalah hubungan rumah tangga, perceraian, pernikahan ada di dalam surat At-Talaq. Sumber hidayah. Di samping sumber hidayah yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar Bapak Ibu, Al-Quran ini satu ayatnya yang kita baca pahalanya 10. Satu huruf ya, bukan satu ayat, satu huruf. Contoh Wadduha, waw itu kan satu kan ya. Nah itu dikasih berapa? Jatah pahalanya 10 subhanallah. 10 baik. Termasuk yang panjang itu. Kan ada juga panjang kan ya? Panjang atau waw mati itu juga huruf itu. Itu juga bernilai 10. Ini Al-Quran. Yang selain itu tidak ada pahala setinggi ini Bapak Ibu. Membaca hadis itu pahalanya utuh, tidak berdasarkan huruf demi huruf. Adanya pahala dikasih huruf demi huruf hanya ada pada ayat Al-Quran. Sehingga Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu paket huruf. Akan tetapi hamzah satu, lam satu, mim satu. Oleh karenanya Bapak Ibu, sangat rugi kita andai sekiranya siang kita atau malam kita luput dari membaca Al-Quran. Rugi. Telah dipaparkan dengan satu huruf itu 10 pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Sifat yang ketiga tentang Nabi. Yang pertama yatim, yang kedua dhalan dalam kondisi tidak mengetahui, kemudian Allah berikan petunjuk. Sifat beliau yang ketiga, wa wajadaka ailam fa'aghna. Dan engkau didapati dalam kondisi ailan, dalam kondisi air kurang mampu. Fa'aghna, dan kemudian Allah berikan
memberikan kecukupan. Berarti para hadirin, memang di awal-awal Nabi kita SAW tersebut memang beliau lahir bukanlah dari keluarga bangsawan, bukan. Kapan beliau mulai tersebut terbuka untuk pintu perniagaan? Setelah beliau kerjasama dengan Khadijah. Jadi kerjasama dalam Islam itu sudah ada sebelumnya, yaitu bagi dua tuan. Ikuan kali hambo silakan bawa jual. Aku dapat kita tuan ikut dibagi dua deh. Itu namanya sudah beliau praktekkan. Karena Khadijah adalah seorang perempuan yang sangat kaya. Nah, silakan bawa dagangan saya. Kenapa yang dipilih Nabi Muhammad? Karena yang tadi beliau memiliki sifat apa? Al-Amin tadi, orang yang sangat percaya tadi. Nabi Muhammad lah yang dipilih. Kira-kira para hadirin, lainlah Allah orang mengasih semua harta dia kepada orang yang khianat. Tidak akan mau. Saparau pun tidak akan mau. Oleh karenanya kerjasama itu Bapak Ibu, konsepnya adalah amanah, percaya dan bisa dipercaya. Soalnya akan disampaikan Bapak Ibu, barang ada pelaku tadi. Pelaku syarat bisa tidak ditipuan seperti itu? Sangat bisa kan? Barang ada pelaku 80 ya, disimpan 20. Sangat bisa karena pemilik harta tidak ikut bersama kita. Oleh karenanya patokannya betul-betul adalah sifat amanah, dan itu ada pada Nabi SAW. Terkadang para hadirin, bisa jadi orang itu jujur dari sisi bab yang lain, akan tetapi kalau bab harta berhadapan, terkadang bisa luntur sifat jujur. Dan itu bisa jadi. Dalam bab yang lain dia bisa mempertahankan kejujuran, apapun yang terjadi dia jujur. Tapi dari sisi masalah harta bisa jadi kejujuran ini habis dan luntur. Kenapa demikian? Allah katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau tersebut memiliki keterkaitan kepada harta tersebut dengan kecintaan yang sangat besar sekali. Syariat tidak melarang para hadirin, akan tetapi syariat memberikan rambu-rambu dalam mencari harta. Ada rambu-rambunya. Silahkan cintai, tapi tetap kecintaan itu sesuai dengan syariat. Coba Bapak Ibu, karena kecintaan kita kepada harta itu besar sekali kata Allah, maka untuk mengingatkan kita agar tidak mengambil harta yang bukan milik kita, sehingga syariat memberikan peringatan yang sangat tegas sekali agar kita takut. Dikasih betul-betul peringatan yang sangat tegas berkaitan harta. Karena memang contoh jiwa kepada apa? Harta. Contoh, man ghayyara manara al-ardi, man akhadha shibran minal ardi zulman. Barang siapa yang mengubah saja batasan tanah, sepadan tanah hanya satu jengkal cuma, lah hilang sepematang sawah. Pindah. Bagaimana Allah? Nabi katakan, tuwiqa alaihi sab'ul aradina yawmal qiyamah. Dibebankan kepada dia 7 lapis bumi besok di hari kiamat. Ustaz, membiarkan nak sampai tiar dosa. Sajangka yang dia biar. Sajangka dia biar itu bisa dibangun rumah di atasnya, berhadirin. Tidak bisa. Bisa ditanam pohon durian? Juga tidak. Kenapa demikian? Begitu tegasnya syariat, agar hati ini tidak tertarik sedikit pun dengan harta yang tidak halal. Itu maksudnya. Berat resikonya, sehingga turunlah syariat dengan betul-betul tegas. Sehingga contoh yang lain, syariat tentang konsep pencurian itu tangannya dipotong.
orang yang mencuri, dipotong tangan. Kalau dibiarkan akan terjadi tindakan pencurian yang terus menerus. Turun konsep syariat yang sangat tegas berkaitan dengan agar jiwa kita ini bisa terrem, bisa tidak tertarik dengan harta yang bukan milik dia. Sehingga Nabi katakan juga peringatan, bagaimana diijabah doanya padahal sumber penghasilannya tidak halal. Nabi katakan, para hadirin, ada seseorang laki-laki yang tergabung padanya tempat penyebab dikabulkan doa. Pertama, ketika seseorang itu safar. Oleh karenanya Bapak Ibu kalau melakukan perjalanan dia take 80 kilo, itu namanya safar. Apa namanya? Safar. Nah, di antara spesial pada safar ini doanya mustajab. Baik ke Makkah itu dapat banyak. Orang ke Makkah itu pasti safar. Baik ke Jakarta, baik ke Pekanbaru, baik ke Jambi dan seterusnya. Itu safar. Doa orang yang musafir itu diijabah. Satu. Kemudian yang kedua, itu dalam kondisi keluh kesah yang sangat tinggi sekali. Dua penyebabnya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, beliau tersebut memanggil nama Allah. Oleh karenanya salah satu ada berdoa itu Bapak Ibu, katakan seperti yang Allah sampaikan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Seperti itu. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Panggillah Allah dengan nama-nama yang indah tadi. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Razzaq, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Syafi. Kalau kita sakit, cocoknya memanggil nama Allah dengan nama Ya Syafi. Wahai Zat yang bisa menyembuhkan penyakit, panggil nama Allah, panggil. Oleh karenanya ketika kita berdoa, tawassul kita dengan memanggil nama Allah dulu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Razzaq, Ya Karim, dan seterusnya. Nah, laki-laki ini memanggil juga, dia mengatakan Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, musafir sudah bertawasul dengan nama Allah sudah, kemudian kondisinya sangat butuh sudah, kemudian sebab yang keempat dikabulkan doa mengangkat tangan. Makanya di antara sunnah berdoa adalah mengangkat tangan. Hati fokus, namun doanya tak sampai menembus ke atas. Kenapa demikian? Rasulullah katakan, wa mat'amuhu haram. Ternyata makanannya haram, penghasilannya tak halal. Wa masyarabuhu haram, dia pun minum dari penghasilan yang tak halal. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doanya akan diangkat ke atas lagi? Barat sehingga tadi kita sampaikan, karena kecenderungan jiwa ini kepada harta condong sekali, maka datang syariat memberikan peringatan yang sangat tegas sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun doa yang terbebas dari penghalang, ketahuilah pasti itu dikabulkan. Pasti dikabulkan. Penghasilan halal, kemudian fokus, pasti doa Bapak Ibu dikabulkan. Ustaz, malu dikabulkan. Ustaz, para hadirin ketahui, bentuk pengkabulan doa tadi bisa jadi sesuai dengan permintaan kita, atau yang kedua bisa jadi Allah ganti dengan bentuk yang lain. Ustaz, ampunlah berdoa 10 tahun namanya minta rezeki yang lancar, tapi modeko tahwi saja Ustaz. Lalu berubah nasul. Coba ditanya, Pak, pernah sakit yang berat? Tak pernah. Kok pun sakit butuh biaya 6.000 rupiah? Pernah kehilangan? Tak pernah. Pernah kebakaran? Tak pernah. Pernah sakit-sakit? Tak pernah. Lain kalau perkara itu tadi Allah kabulkan dalam bentuk kesehatan tadi.
yang lain. Nah, kalau sekiranya berapa biaya kalau seseorang itu sakit? Bisa habis puluhan juta. Oleh karenanya pengkabulan Allah terhadap doa itu berhadirin sangat luar biasa sekali bentuknya. Allah wujudkan dalam bentuk yang lain. Kemudian yang terakhir faedah dari doa kalau sudah diterima ya, itu adalah andai sekiranya tidak ada dikabulkan juga menurut persepsi kita, ketahuilah doa itu berpahala. Tidak akan merugi orang yang berdoa. Dikabulkan, alhamdulillah. Andai sekiranya tidak terkabulkan, ada nilai pahalanya. Baik para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sampai di sini pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mengingatkan, kita sekarang berada di bulan haram 3 bulan ke depan. Maka kita kuatkan langkah kita. Semoga kita bisa tidak terjatuh ke dalam keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak. Iya Pak.